Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi fadlolana ala katsir min ba'dil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dah. Ilahi anta makhudi wa ridha kamatlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini ma'aka abada. Kehadapan guru agung kita semua, Abah Awas, yang kita cintai, yang kita banggakan. Marilah kita berdoa agar Allah anugerahkan kepada kita semua apa-apa yang Allah anugerahkan pula kepada beliau. Dan juga kehadapan pemangku manakib pada malam hari ini, Bapak Kiai Haji Mustafa Al-Maduri, mari kita doakan beliau agar senantiasa disehatkan kembali, disehatkan, dipanjangkan usia dunianya, ditambah-tambahkan rezeki-rezeki yang halal melimpah ruah. Dan juga kehadapan para wakil talqin yang telah hadir pada malam hari ini, Kiai Haji Mahya dari Jeddah, Kiai Haji Mustafa, Kiai Haji Anang Syari dari Surabaya, Kiai Haji Subhan dari Cirebon. Mari kita doakan beliau-beliau ini agar senantiasa ditambah-tambahkan ilmu-ilmunya untuk kita semua juga. Dan juga kepada para petugas yang telah melaksanakan tugasnya dengan sangat baik pada malam hari ini. Kita doakan beliau-beliau agar senantiasa diistiqomahkan, senantiasa dilimpah ruahkan karamah dan barokah dari Pangarsa Guru Agung Abah Awas. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, adapun yang akan saya bicarakan, yang akan saya bahas pada malam hari ini mungkin sudah sering untuk disampaikan oleh para mubalik, para wakil talqin, para pengisi monakib offline maupun online. Tapi tidak salahnya kita sedikit refreshing ya bagi yang pernah mendengar tapi terlintas dan lupa, lalu kemudian yang pernah mendengar tapi dicuekan, mungkin ketika manakib offline sibuk, sudah lapar keroncongan. Gitu, ini saatnya pada malam hari ini kita refreshing, kita ingatkan kembali mengapa kita bertoriko, lantas untuk apa kita memiliki guru. Ini penting karena saya sendiri sering mendengar atau membaca di medsos tentang hal ini. Maka saya rasa ini penting untuk diketahui oleh semua orang, tidak hanya untuk para sufi, tidak hanya untuk para murid-murid Abah Awas, tetapi untuk mereka yang belum mengenal Abah Awas, yang belum mengenal Toriko. Kenapa? Kenapa dan apa pentingnya kita mencari guru? Ya, dalam wasilahnya mendekatkan diri kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, pada surat Al-Maidah ayat 35 tertulis, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah untuk mendekatkan diri kepadanya. Dan berjihadlah di jalannya agar kamu beruntung. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ayat ini menegaskan ada 3 perintah yang penting dari Allah. Yang pertama, bertakwa. Yang kedua, mencari wasilah. Dan yang ketiga adalah berjihad di jalan Allah. Dan lakukan semuanya itu agar kita beruntung. Beruntung bagaimana beruntung itu? Kita selamat dunia dan akhirat. Nah, itu beruntung. Bapak Ibu sekalian, dari ayat tersebut Allah secara langsung memerintahkan kita untuk mencari wasilah. Apa itu wasilah? Wasilah itu adalah sarana, perantara, jalan penghubung, jembatan untuk kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks mendekat kepada Allah, salah satu bentuk wasilah itu adalah sudah pasti ada guru, yaitu guru mursyid, guru pembimbing yang membimbing kita dalam perjalanan spiritual menuju Allah. Lantas mengapa butuh guru?
Mengapa tidak langsung saja berhubungan kepada Allah? Nah, ini kan yang banyak saya temui di medsos itu seperti ini. Yang berfahaman seperti ini, yang mereka mengatakan untuk apa guru, cukup langsung kepada Allah saja. Langsung saja berdoa, langsung saja beribadah. Bahkan ada yang mengatakan kalau berguru itu musyrik, mempersekutukan Allah. Masya Allah. Sampai seperti itu coba. Apa Ibu sekalian? Faham seperti itu, kalau kita baca ayat yang tadi, maka bertentangan. Allah sendiri yang memerintahkan kita untuk mencari wasilah. Artinya mencari perantara yang dapat menghubungkan kita kepadanya. Kalau Allah perintahkan, bagaimana bisa dikatakan syirik? Justru, kalau kita meninggalkan perintah Allah, itulah kesesatan. Hati-hati nih. Jadi dalam perjalanannya, ambillah sejarahnya para wali, siapapun itu. Para ulama, para kekasih Allah. Tidak pernah kita dapati seorang pun yang sampai kepada Allah tanpa berguru. Semua wali Allah itu adalah murid dari wali sebelumnya. Semua orang soleh itu belajar dari orang soleh sebelum mereka. Jadi tidak ada seseorang pun yang langsung tiba di hadapan Allah tanpa wasilah. Contohnya, Imam Ghazali. Siapa gurunya? Imam Al-Juwaini. Lalu Jalaluddin Rumi. Siapa gurunya? Samsudin Tabrizi. Begitupun juga Syekh Abdul Qadir. Banyak gurunya, para ulama dan wali besar di zamannya. Mereka semua itu bukti nyata bahwa jalan menuju Allah itu membutuhkan pembimbing, membutuhkan wasilah, membutuhkan jalan, membutuhkan jembatan. Karena jalan menuju Allah itu bukan jalan biasa, tidak bisa kita yang seperti melangkah ke depan lalu kemudian tidak ada angin, tidak ada petir. Angin dan petir itu adalah jalan yang sangat sulit, penuh juga dengan godaan setan, penuh dengan perangkap hawa nafsu, penuh dengan tipu daya dunia. Tanpa guru, tanpa pembimbing, bagaimana bisa kita melewati celah-celah yang seperti itu? Seseorang yang berjalan di tengah hutan, yang gelap gulita, tanpa peta, tanpa kompas, tentu pasti akan tersesat. Apalagi jalan menuju Allah. Jalan yang jauh lebih sulit daripada sekedar hutan. Jalannya penuh liku, penuh bahaya yang tidak kelihatan, yang tidak kita ketahui. Jadi wasilah itu, guru itu adalah bagaikan jembatan. Tanpa jembatan yang kita tidak bisa menyeberangi sungai. Tanpa jembatan kita bisa hanyut. Maka wasilah mencari guru itu adalah tanda kecerdasan. Nah inilah kecerdasan di atas rata-rata itu mau mencari guru. Maka jangan heran kalau orang-orang yang tadi yang saya katakan itu mereka ada orang yang hanyut. Mereka hanyut dengan fahamannya sendiri. Mereka tanpa ingin berguru, ingin sampai kepada Allah karena berkeyakinan Allah itu bisa digapai dengan mudah. Nah, itu berarti bukan cerdas itu. Kalau kita kecerdasan di atas rata-rata, kita mau berguru, mau mencari guru, nah itu adalah tanda-tanda orang yang cerdas, muslim yang cerdas. Dalam kehidupan dunia saja, kita juga butuh guru. Untuk belajar matematika, kita cari guru matematika. Bahkan les private pun dijabanin. Belajar berenang, kita cari pelatih berenang. Belajar mengemudi, cari instruktur. Apalagi untuk mengenal Allah. Kalau masalah dunia kita mencari guru, kenapa kita mencari akhirat itu melalui guru itu disangka sesat? Ya itu logikanya di mana? Ya, tentu untuk mencapai Allah, untuk sampai kepada Allah, maka sudah pasti dia jauh lebih butuh guru. Bapak Ibu sekalian, banyak orang hari ini tuh tertipu dengan kesombongan. Mereka merasa cukup dengan membaca buku, merasa cukup dengan mengendalikan hawa nafsu, akalnya sendiri. Padahal membaca buku tanpa bimbingan itu seperti belajar ilmu kedokteran tanpa berguru kepada dokter. Bisa salah obat. Oke, tahu obatnya, salah dosis. Oke, dosisnya tahu, tetapi tidak tahu apakah interaksi obat tersebut dengan obat yang lain.
Jadi bukannya sembuh tapi malah mencelakai, ya kan? Jadi dalam perjalanan ruhani, kesalahan itu lebih fatal lagi. Salah jalan itu bukan hanya tidak sampai, tapi bisa tersesat bahkan binasa. Nah, oleh karena itu kita perlu wasilah, perlu guru. Allah lebih tahu daripada kita sendiri. Allah tahu jalan ini akan sulit. Allah tahu, maka Allah perintahkan carilah wasilah. Jangan kita so tahu. Allah sendiri yang menciptakan kita, yang tahu kapasitas manusia, ciptaannya, mengatakan bahwa tidak mungkin ini. Kamu tidak mungkin, kamu harus mencari wasilah. Nah, jangan kita menjadi orang yang so tahu, saya tahu sendiri ya Allah. Saya tidak perlu guru. Itu ada orang sombong atau orang bodoh. Dan mencari wasilah, mencari guru itu bukan musyrik, tapi justru itu bentuk ketaatan kepada Allah. Kalau ada orang yang mengatakan berguru itu syirik, maka sebenarnya dia telah menuduh Allah memerintahkan syirik. Padahal Allah adalah Tuhan yang maha suci, yang maha benar. Nah, sekarang kita bertanya ke dalam hati kita sendiri, sudahkah kita benar-benar menetapkan satu wasilah dalam mencapai Allah? Ataukah kita masih mencari wasilah-wasilah yang lain? Sudahkah kita betul-betul menetapkan satu guru untuk diri kita? Ataukah kita sudah menetapkan banyak abah yang lainnya? Atau kita, apakah kita sudah cukup merasa pintar sehingga kita mencari guru sendiri? Di mana letak kita sekarang kita berdiri? Bahwa orang yang merasa cukup tanpa guru itu, hakikatnya dia justru bukanlah dia mengalahkan hawa nafsunya, tetapi justru dia diperdaya oleh hawa nafsunya sendiri. Rasulullah SAW, meskipun beliau itu manusia termulia, tapi tetap menerima wahyunya melalui wasilah. Siapa? Jibril. Jadi Jibril itu sebagai perantara, wasilah. Kalau dibandingkan antara kita dengan Rasulullah, lebih suci mana? Antara kita dengan Rasulullah, lebih dekat mana dengan Allah? Tapi kenapa Rasulullah sendiri tetap membutuhkan wasilah? Nah, maka dalam sanad kita, thariqah kita, ada wasilahnya yaitu Jibril. Allah, Jibril, Rasulullah. Tidak menghilangkan Jibril, langsung Allah ke Rasulullah, tidak. Tetapi justru di situ disematkan. Yang kedua adalah Jibril. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau Rasulullah saja tidak langsung menerima dari Allah tanpa perantara, bagaimana kita yang penuh dosa, penuh kekurangan? Tidak ada yang bisa kita banggakan di mata Allah. Apakah kita pantas untuk menerima dari Allah langsung kepada kita? Maka sekali lagi jangan tertipu dengan pemikiran-pemikiran sesat yang menyuruh kita meninggalkan wasilah, mencari sendiri, bahkan mencari dari buku. Meskipun itu buku karangan ulama-ulama soleh, tapi mohon maaf, Assalamualaikum, Hari. mohon maaf kalau tidak ada gurunya, Ya, maka siap-siap, maka nama gurunya adalah Hari itu setan. seperti nama adik saya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, berguru itu sunnahnya para nabi, jalannya para wali, itu perintah Allah juga. Ya, jadi sekarang, mulai sekarang, setelah kita memahami pentingnya wasilah, pentingnya guru, maka tugas kita yang berikutnya adalah pertama, niatkan sungguh-sungguh menetapkan dalam diri hati kita bahwa guru kita hanyalah satu, yaitu Abah Aos, ya, yang membimbing kita, yang senantiasa menunjukkan kepada jalan kepada Allah. Lalu yang kedua, rendahkan diri kita di hadapan guru. Karena ilmu itu, nur ilmunya itu tidak akan turun kepada kita muridnya kalau kita tetap kekeh bahwa menduakan guru, bahwa ada guru yang lain atau ada orang yang sama ya wasilahnya. Nah, maka kita tetapkan guru kita hanya satu dan maka kita wajib akan mendapatkan nur ilmunya. Yang ketiga, bersungguh-sungguh mengikuti arahannya, arahan petunjuk ya maklumat.
selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yakin? Apakah Anda yakin tidak bertentangan? Kalau saya yakin 100%, tidak pernah bertentangan. Mau apapun itu maklumatnya, tidak akan bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Lalu yang keempat, berdoa kepada Allah agar senantiasa diistiqomahkan dalam amalia ini. Ya, karena kita bersama guru yang Benar. saleh, kita bersama guru yang benar, kita bersama guru yang tidak Benar. hanya mengajarkan ilmu, tapi juga mengajarkan adab-adaban. Lalu yang terakhir adalah sabar. Nah, Benar, sabar benar. ini dalam proses belajar ini panjang sekali kalau mau dibahas ya. Banyak orang yang dalam titian makomnya itu selalu bertanya-tanya sudah sampai mana saya ini, tetapi mereka lupa ya. Mereka lupa bahwa mereka itu disampaikan oleh guru sebagai wasilah kepada Allah, ke hadapan Allah. Maka sebagai mana orang yang 45. mengaku murid, sebagaimana orang Allahumma yang kenal. mengaku dalam perjalanan ya, dalam Bismillah. perjalanan yang sedang disupiri oleh supir yang jagoan, guide yang jagoan yang sudah mengenal jalan, maka Benar. tidaklah pantas kalau kita bertanya sudah sampai mana sekarang, sudah sampai mana sekarang. Nah, itu tandanya orang yang tidak sabar. Justru sabar dalam meniti jalan kesufian inilah yang akan menjadi asbab turunnya nur ilmu dari guru, yang menjadi asbab melimpahnya barokah dan karomah dari guru. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini kita diingatkan kembali tentang pentingnya wasilah. Jadi kalau nanti ada orang yang bertanya, kenapa harus ke Abah Awas? Kenapa harus jauh-jauh dari Jakarta ke Sinarasa? Kenapa tidak lewat telepon saja? Kenapa tidak lewat YouTube saja? Nah, kita sudah bisa jawabnya. Nah, justru orang-orang seperti itulah yang harus kita ajak ke Sinarasa supaya merasakan bagaimana rasanya punya guru seperti itu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.